Rio duduk di teras rumahnya, pandangannya kosong menatap halaman yang ditumbuhi rumput liar. Di tangannya selembar ijazah sarjana seolah tidak berarti. Sudah berbulan-bulan ia kirimkan puluhan lamaran kerja, namun tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Setiap hari, yang ada hanya penolakan, atau lebih sering, keheningan. Suara notifikasi dari ponselnya berbunyi, bukan panggilan kerja, melainkan undangan pernikahan dari salah satu teman sebayanya. Rio menggeser layar, melihat foto-foto teman-temannya yang sudah sukses. Sebagian sudah menikah, punya anak dan hidup mapan. Sebuah rasa sesak menusuk dadanya. Ia merasa tertinggal jauh, terperangkap dalam status yang tidak pernah ia inginkan, pengangguran. Kesusahan mencari kerja di negeri sendiri membuat pikirannya melayang-layang. Ia ingat saat ia berpacaran dengan gadis yang sangat ia cintai, Nisa. Rio selalu bermimpi untuk bisa sukses dan menikahinya. Namun janji-janji itu terasa hampa. Nisa yang awalnya mendukung, perlahan menjauh, hingga suatu hari Rio mendapati Nisa berselingkuh dengan pria yang sudah sukses dan punya pekerjaan tetap. Patah hati itu menjadi beban tambahan di pundaknya. Malam itu Rio membuat sebuah keputusan. Ia tidak bisa terus-terusan merenung dalam kegelapan. Ia sudah mendengar dari beberapa kenalannya tentang program kerja di Jepang, yang prosesnya lebih jelas dan menjanjikan. Rio mengambil laptopnya dan mulai mencari informasi. Namun tidak ada yang mudah. Ia harus belajar bahasa Jepang dari nol dan mempersiapkan diri untuk serangkaian tes yang sulit. Ia sadar, tidak ada lagi Nisa di sampingnya untuk memberikan dukungan. Ia harus berjuang sendirian. Perjalanan ke Jepang adalah sebuah taruhan besar. Ia tidak hanya mempertaruhkan masa depannya, tapi juga hatinya yang hancur. Prosesnya sangat melelahkan. Ia belajar di pagi hari, bekerja serabutan di siang hari, dan malamnya ia habiskan untuk mempersiapkan dokumen. Setiap langkah terasa berat, karena ia harus melaluinya sendirian. Tidak ada yang menemaninya ke kantor imigrasi, tidak ada yang menyemangatinya saat ia merasa putus asa. Namun di setiap langkah berat itu, ia selalu teringat akan wajah orang tuanya yang menyimpan harapan, dan juga Nisa yang meninggalkannya. Hal itu bukan membuatnya dendam, tapi malah menjadi pemicu baginya untuk bangkit. Ia tidak ingin lagi menjadi Rio yang dulu, yang hanya bisa meratapi nasib. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa berhasil. Hingga akhirnya sebuah email datang, panggilan tes wawancara. Rio berangkat dengan rasa tegang, tetapi di hatinya ia merasa ada secercah harapan. Ia tahu jalan yang ia pilih tidaklah mudah. Namun ia telah berjanji pada dirinya sendiri, kali ini ia akan berjuang sampai akhir, sendirian pun tak mengapa, karena ia yakin di ujung perjuangannya akan ada keberhasilan yang menantinya.